Indahnya Pantai Carocok Painan, uniknya Jembatan Aka, mempesonanya panorama Bukit Langkisau menjadi gambaran kecil untuk mendeskripsikan negeri sejuta pesona, Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas sekitar 5,7 ribu kilometer persegi. Wilayah yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat ini memanjang dari utara ke selatan dengan panjang garis pantai mencapai 234 km. Dengan potensi alam yang begitu besar, membuat daerah dengan julukan negeri sejuta pesona ini memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sektor pariwisata. Secara wilayah administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 15 kecamatan yang sebagian besar penduduk pesisir selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perdagangan. Sementara sumber daya potensi lainnya adalah perkebunan dan pariwisata. Salah satunya di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi di wilayah Provinsi Sumatera Barat, salah satunya di negeri sejuta pesona Kabupaten Pesisir Selatan. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan peningkatan di sektor pariwisata. Lantas seperti apa upaya dan juga strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan juga pelaku wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di Kecamatan Koto 11 Tarusan? Tetap ikuti saya. Secara perlahan, hadirnya pariwisata membuka sejumlah peluang ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Koto 11 Tarusan. Membuka peluang dan sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan. Namun kini tidak sedikit masyarakat yang beralih profesi menjadi pegiat dan pelaku wisata. Sebagai contoh, usaha kapal wisata yang akan saya gunakan untuk menuju salah satu kawasan wisata unggulan di Tarusan, yaitu Pulau Setan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di dermaga penyeberangan menuju ke salah satu objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, yaitu objek wisata Pulau Setan. Nah, penasaran seperti apa keindahan dari Pulau Setan ini? Tetap ikuti saya. Kapal wisata ini merupakan kapal hasil swadaya masyarakat yang tergabung dalam sejumlah kelompok sadar wisata. Dari informasi yang saya dapatkan, setidaknya di Kecamatan Koto 11 Tarusan terdapat sekitar 300 kapal wisata yang tersebar di 6 titik penyeberangan menuju Pulau Setan. Hal ini membuktikan bahwa kapal wisata menjadi salah satu sumber ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat. Kapal wisata ini mampu mengangkut sebanyak 15 orang penumpang dengan biaya sewa yang bervariasi mulai dari Rp500.000 hingga Rp800.000 tergantung dengan jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan. Untuk mencapai Pulau Setan dibutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan menggunakan kapal wisata ini. Namun tidak perlu khawatir, perjalanan tidak akan membosankan karena selama perjalanan menuju ke Pulau Setan, pengunjung akan disuguhkan pemandangan pulau-pulau kecil nan indah di sekitar Pulau Setan. Akhirnya pemirsa, kapal saya sampai di dermaga Pulau Setan. Bila mendengar namanya, banyak orang mungkin berspekulasi bahwa Pulau Setan merupakan tempat yang angker dan menyimpan banyak hal berbau mistis, atau bahkan ada sejumlah tragedi besar yang berkaitan dengan setan terjadi di pulau ini. Namun nyatanya, sebuah pulau di pesisir selatan ini malah kebalikannya, karena menyimpan keindahan bahari yang sangat mempesona bila dipandang mata, dan tidak ada kesan angker sama sekali. Sebelum memasuki kawasan pulau, saya akan membayar biaya masuk terlebih dahulu dengan biaya masuk sekitar Rp10 hingga Rp15.000 per orang. Dikutip dari laman wonderfulminangkabau.com, Pulau Setan ini awalnya bernama Pulau Sutan, di mana zaman dahulu
pulau ini merupakan tempat favorit penguasa setempat untuk berlibur atau mengasingkan diri. Namun seiring berjalannya waktu ada perubahan pelafalan dari Pulau Sutan menjadi Pulau Setan. Bagi pemirsa yang ingin berlibur menikmati keindahan Pulau Setan tidak perlu khawatir jika merasa lapar karena di pulau ini akan menyediakan makanan dan minuman bagi para wisatawan. Sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat yakni dengan usaha kuliner makanan yang khas daerah pesisir. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pulau Setan. Memang terlihat sekali di sini banyak aktivitas ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satunya tadi yaitu penyewaan kapal wisata, penyewaan wahana bermain, dan lainnya. Namun ada satu yang menarik nih pemirsa, yaitu dengan adanya pelaku usaha kuliner dengan menawarkan langsung kepada pengunjung yang datang ke Pulau Setan ini. Kita akan langsung aja ngobrol bersama salah satu pelaku usaha kuliner yang ada di Pulau Setan ini, yaitu Nitati. Kalau saat ini untuk biasanya kan di tempat pariwisata mungkin yang paling ditakuti oleh orang-orang kan ini banyaknya harga yang tidak sesuai. Nah, kalau kita di sini gimana nih? Kalau kami di sini harga standar. Kita pastikan itu tidak akan memberatkan pengunjung ini ya. Iya. Kalau untuk pengunjungnya biasanya dari mana aja nih? Banyak dari Pakan lah, dari Payakumbuh, dari Jakarta. Pokok tutup daerah lah ada pengunjung dari Dumai. Banyak. Membantu nggak nih untuk ekonomi Unisari ini? Membantu lah. Untuk aneh itu kalau nggak ada pengunjung yang pesan makan tuh nggak ada bawa apa loh jualan loh. Dibandingkan dengan yang sebelumnya nih. Dibanding. Uni bekerja sebagai kerabat terus dibuka tempat wisata ini. Lebih baik atau gimana? Lebih baik lah buka wisata lah. Lebih baik dari buka wisata ini. Pada aneh tuh pada kerja apa? Aneh itu bangunan bangunan yang kerambak tuh. Lebih baik jualan. Dalam sehari bisa berapa nih? Atau event-event yang paling ramai biasanya pesan makan ini kapan? Sampai mencapai hampir aktif. 400.000 dalam sehari ya? 400 orang. 400 orang dalam sehari? Yang pesan pakai. Cara nandai 50 lah, 30 orang lah. Ini Uni selaku penggagas dan juga pelopor nih untuk pelaku kuliner yang ada di kawasan ini. Harapan Uni untuk kedepannya untuk pengunjung wisata Pulau Setan ini kedepannya pengelolaannya akan seperti apa nih? Pengembangannya itulah jual makan. Mungkin promosi wisatanya lebih gencar lagi ini ya, sehingga lebih ramai lagi orang datang di sini, pesan makanan juga lebih banyak lagi ya. Itu pesanan tuh mah. Yang makan tuh kalio jaring sama kalio ayam pesannya. Jadi itu tergantung pesan. Nih, ini untuk pesanan dari para pengunjung di sini sistemnya seperti apa nih? Bisa dijelaskan? Mungkin mereka pesan dulu atau langsung kita buatkan atau mereka langsung bisa memesan di hari itu juga. Itu seperti apa nih? Kalau mau kalio cumi dibikinan, kalau nak nanang daging nyopesan dibuat. Kalau bagi pengunjung yang baru datang ke sini terus minta bisa langsung pesan bisa juga? Ada, kecuali misalnya tamunya mendadak jo, ya ada persiapan hawa dimasakan. Gitu. Nah pemirsa, itu dia wawancara kita dengan salah seorang pelaku kuliner yang ada di Pulau Setan ini. Tentu sesuai dengan harapan beliau tadi untuk pengunjung di Pulau Setan ini semakin ramai sehingga nantinya ekonomi semakin tumbuh di Pulau Setan dan berdampak luas terhadap masyarakat di sekitar pulau ini. Tidak hanya menyediakan makanan bagi para pengunjung, di Pulau Setan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ini juga terdapat banyak wahana permainan yang dikelola oleh masyarakat sekitar pulau di bawah binaan Badan Usaha milik Nagari Bersama Tarusan Jaya, seperti wahana banana boat, donut boat, paket snorkeling dengan tarif Rp25.000–Rp30.000. Bagi pemirsa yang ingin mengitari perairan di sekitar Pulau Setan, Anda dapat menyewa wahana jet ski. Dengan membayar Rp150.000, Anda dapat merasakan sensasi mengendari jet ski di atas perairan Pulau Setan. Penyewaan wahana permainan air ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghasilan yang cukup menjanjikan. Semenjak wisata ini dibuka lah, ekonomi masyarakat mulai tumbuh gitu, mulai ada perubahan gitu. Kalau antusias saat Lebaran sama Tahun Baru itu tinggi bang, tinggi sekali itu, sekitar 20-an lah gitu. Kalau sebelum pandemi
kita bisa dapat omset yang lebih gitu. Tapi sekarang mulai melosot sejak corona itu. Jadi masalahnya gitu, para wisata luar nggak masuk ke sini lagi gitu. Kalau saat ini udah mulai stabil loh, udah mulai naik lagi gitu. Tapi belum seperti yang biasa-biasanya lah. Wisatawan dari luar ada juga bang, dari Malaysia ada, dari India pun ada di sini. Ya. Yang paling banyak peminatnya? Paling banyak itu Duri, Pekanbaru, sama Medan, Jambi gitu. Kalau jet ski bisa per jam, bisa per rute bang. Kalau per jamnya sekitar 1.500.000 1 jam. Jadi kalau buat yang rute itu 150 satu keliling pulau. Nanti main lagi depan gitu. Kalau di sini kita biasanya pakai 3 unit bang. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang kita pakai 1 aja. Karena biayanya itu cukup lumayan gitu. Harapan kedepannya Pulau Setan hendaknya dibangun lagi lah. Ada perubahan lah untuk Pulau Setan gitu. Perubahannya seperti apa? Ya seperti warung ditata, kamar mandinya gitu. Biar lebih nyaman lah pengunjungnya gitu. Pengunjung Pulau Setan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Wisatawan yang datang pun beragam, tidak hanya dari regional Sumatera Barat, tetapi juga dari seluruh wilayah Nusantara. Salah satunya seperti rombongan wisatawan dari DKI Jakarta ini. Sebenarnya Pulau Setan itu saya udah lama ya tahu ya, dari YouTube, dari teman, dan kebetulan keluarga dari Padang juga. Cuma saya lihat keindahannya tuh luar biasa, karena tidak kalah dengan saya sebut ya, di bagian timur tuh ada pulau yang persis seperti ini, tapi ini mininya gitu. Ya kebetulan juga saya seneng pedes-pedes ya, jadi cocok makanannya dan menunya juga selera kita juga sih gitu. Dan sajiannya itu menurut saya itu cepat dan servisnya juga bagus ya, memuaskan gitu. Untuk wahana kebetulan saya nggak suka air ya, tapi memang saya lihat sih banyak yang permainan juga ada di sini. Jadi saya rasa yang suka air tuh cocok datang ke sini. Terutama ini ya, kebersihan ya. Kadang-kadang kan orang juga nggak seperti kita yang mau bersih. Sampah tuh masih ada aja sih gitu. Ya harapan saya sih mungkin untuk kebersihannya lebih ditingkatkan. Tempat-tempat sampah harus di setiap sudut harus ada. Jadi mungkin bisa dengan sendiri dia buang sampah di tempatnya, ini nggak ada saya lihat sih. Kalau saya pribadi saya suka karena keindahan alam itu luar biasa. Dan kebetulan kalau nggak hujan tuh wah luar biasa deh. Pokoknya saya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking bagusnya gitu. Pulau Setan mulai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata sejak tahun 2017 yang lalu. Pada tahap awal, pengelolaan Pulau Setan hanya dikelola secara bersama oleh masyarakat di sekitar pulau. Tentu hal ini menyebabkan pengelolaan Pulau Setan tidak maksimal dan banyak tantangan yang harus dilalui sehingga Pulau Setan dapat menjadi wisata unggulan yang diminati oleh para wisatawan. Sebagai tempat wisata, tentu dibutuhkan sarana penunjang yang harus dilengkapi secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan itu pemirsa, masyarakat Kecamatan Koto 11 Tarusan yang terhimpun dalam Bumnak bersama Tarusan Jaya berkomitmen untuk mengelola Pulau Setan secara lebih profesional, baik dari sisi sarana prasarana, wahana permainan, pelaku UMKM dan kuliner di kawasan pulau, serta arah pengembangan Pulau Setan ke depannya. Nah pemirsa, untuk pengembangan ekonomi melalui sektor pariwisata ini tentu membutuhkan kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak. Salah satunya yaitu Bumnak bersama Mandeh Tarusan Jaya ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Bumnak, Bang Suryadi Cak. Bang, ini kalau kita melihat nih Bang, dari sebelumnya pengelolaan Pulau Setan melalui pribadi oleh masyarakat dan dikelola oleh Bumnak, bisa disampaikan apa ide yang melatar belakangi dan kenapa memilih Pulau Setan untuk pengembangan pariwisata ini? Ya, terima kasih. Awalnya pada tahun 2017 pulau ini sudah banyak dikunjungi oleh masyarakat, tapi belum ada pengelolaan karena pulau ini waktu itu dikontrak oleh Dinas Kelautan ya untuk rumah singgah.
Namun di tahun 17 itu sudah banyak pengunjung yang datang berwisata di Pulau Setan ini. Di tahun 2021 kontrak dari Dinas Kelautan habis. Jadi datanglah Dinas Pariwisata ke Forum Wali-Wali mengusulkan agar pulau ini bisa dikelola oleh Bunak. Di Dinas Pariwisata yang waktu itu dijabat oleh Pak Adi Susilo mengusulkan melalui Forum Wali Nagari Kecamatan Kota Sebertusan bagaimana pulau ini bisa dikelola oleh Bunak bersama Madeh Terusan Jaya. Kemudian Forum Wali Nagari mengadakan musyawarah rapat waktu itu dan menyepakati pulau ini untuk kelanjutan kontraknya diambil oleh Bunak bersama Madeh Terusan Jaya untuk peningkatan wisata. Dan mereka sepakat waktu itu menanamkan modalnya untuk Bunak bersama Madeh Terusan Jaya. Kemudian di tahun 2021 itulah kami mulai eksis setelah mengadakan kontrak dengan pemilik pulau selama 10 tahun. Berawal dari bulan April 2021 kami mulai mengadakan persiapan untuk waktu itu masih bulan Ramadan. Jadi kami mengadakan persiapan untuk menyambut Lebaran. Karena waktu itu belum ada fasilitas-fasilitas yang lain, cuma warung-warung kecil-kecil yang ada. Kemudian kami bangunlah waktu itu dermaga, kami bangunlah waktu itu gazebo, pojok selfie dan lain-lain sebagainya untuk persiapan menyambut Ramadan untuk kedatangan tamu pariwisata. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Dari awalnya tidak ada pengelolaan sama sekali, terus harus dikelola bersama-sama melalui Bunak ini. Tentu ini memiliki tantangan yang besar nih. Oh, cukup banyak tantangannya. Tantangan apa saja, apalagi pada awal-awal untuk pengelolaan dari Pulau Setan ini? Oh, tantangan yang pertama sekali yang kami hadapi awalnya masyarakat atau yang datang ke pulau ini untuk berwisata tidak membayar. Gratis. Dari cuma itu akan menjadi tantangan paling besar. Iya, tantangan paling besar. Awalnya cuma yang membayar yang punya bot ke pemilik tanah. Sekarang kita ubah, yang datang bayar 10.000 satu orang karena melalui tiket. Inilah tantangan yang pertama yang kami hadapi. Namun karena kerjasama dengan masyarakat, dengan pelaku-pelaku wisata, alhamdulillah tantangan tersebut bisa kita atasi. Selain itu, apalagi yang kita hadapi pada awal-awal pengelolaan dari Pulau Setan itu? Ya, kalau yang banyak yang kita hadapi pertama sekali itu fasilitas. Nah, karena fasilitas kita waktu itu belum ada sama sekali. Pertama mungkin WC, tempat tukar ganti baju, kemudian musala. Waktu itu kan ada musala, rumah singgah yang dibuat oleh Dinas Kelautan, kami jadikan musala. Namun 2 bulan kami berjalan, terjadilah musibah kebakaran. Musala yang rumah singgah yang dibangun yang kami jadikan untuk musala tersebut hangus terbakar dan 7 buah kadai. Nah, ini kendala juga yang harus kami hadapi musibah. Baru 2 bulan kami berjalan sudah ada terjadi musibah, terjadi kebakaran pada malam hari dan musala, kemudian warung-warung yang ada di sekitar musala habis terbakar semua. Kemudian kami ulangi lagi bangun dengan keadaan darurat dengan biaya yang cukup lumayan. Alhamdulillah sekarang, tapi masih kendala prasarana. Masih terus berproses ya? Masih terus berproses ya. Dari awalnya sebelumnya dikelola oleh masyarakat, potensi apa sih yang dilihat oleh Bunak ini sehingga memutuskan kita harus bersama-sama untuk mengelola? Apakah memang dengan potensi kunjungan yang besar, padahal waktu itu juga pengelolaannya masih sangat minim pada waktu itu, Pak? Iya. Akhirnya memang bisa memutuskan bahwa kita harus bersama-sama membangun untuk Pulau Setan ini. Iya, betul. Yang disampaikan Pak tadi, memang kunjungan sangat besar. Namun tadi kendala yang pertama sekali kami hadapi karena kita waktu itu masih dalam keadaan COVID. Oh iya. Ada perbatasan pandemi, pembatasan. Akhirnya yang pendapatan kami waktu itu memang baru, belum seberapa. Namun kami tetap semangat. Di tahun kedua masih COVID. Jadi harapan kami di tahun yang... Tapi kondisi masih sama pada waktu itu ya, Bang? Masih sama ya. Bang, untuk pengembangan ke depan ini, Bang, apa harapan kita kepada pemerintah terkait pengembangan Pulau Setan ini untuk tahap selanjutnya? Ya, harapan kami bantuan kerjasama lah dengan Bunak bersama Madeh Terusan Jaya, karena pada saat ini kami juga sudah kerjasama dengan UNAN melalui program pengabdian masyarakatnya, dan kami sudah coba buat aplikasi
Mungkin dengan melalui aplikasi memudahkan para pengunjung untuk datang ke Bunak Bersama Madya Terusan Jaya, dan kemarin kami sudah kerjasama juga dengan pihak asuransi Jasa Raharja. Di tiket kami nantinya Lebaran besok sudah tertulis di sana sudah termasuk asuransi. Jadi kenyamanan dari pengunjung itu yang kami harapkan ya. Untuk peningkatan sarana prasarana ke depan apa yang akan kita lakukan nih Bang? Masih banyak mungkin. Oh, masih banyak. Kami masih untuk menyambut Lebaran yang akan datang. Kami sudah mengajukan proposal ke komisaris. Kita pertama sekali harus kita bangun MCK, WC, kemudian tempat ganti, kemudian musala. Itu yang pertama sekali. Kemudian warung. Warung kan masih warung yang dibuat langsung oleh masyarakat. Betul. Belum kami yang bikin. Karena rencana kami warung ini kami geser ke belakang. Jadi akan ada penataan selanjutnya. Penataan ya. Oke. Ya. Nah, pemirsa, itulah dia wawancara kita bersama Direktur Bumnak Bersama Madya Terusan Jaya. Tentu harapan beliau untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui Pulau Setan ini, melalui pariwisata yang ada di daerah ini dapat terwujud ke depan. Guna terwujudnya pariwisata unggulan yang diminati oleh wisatawan, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku wisata. Semakin hari tantangan pariwisata tentu semakin kompleks. Untuk itu dibutuhkan peningkatan sarana prasarana, penataan, peningkatan sumber daya manusia demi mewujudkan layanan sabta pesona yang optimal. Pemerintah Kecamatan Koto 11 Tarusan mendorong kemajuan pariwisata di Tarusan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pemasukan kami sekarang ini secara kedaerahan adalah wisata pantai. Seperti kita lihat di sekeliling kita ini, kita berada di Pulau Sutan. Nah, Pulau Sutan ini merupakan salah satu objek yang sangat digemari oleh para wisatawan kita, baik itu mancanegara maupun lokal. Itu rata-rata wisatawan kita yang datang itu mulai dari Medan, dari Jambi, juga bahkan dari Pekanbaru. Itu rutinitas setiap minggu. Nah, ini juga peningkatan dari masyarakat kita. Yang biasanya dulu masyarakat kita itu di pertanian juga nelayan, ya, dari pemancingan, ada menjala ikan. Nah, sekarang udah mulai agak berubah. Ada juga sih mereka pergi ke pantai, ke laut untuk menjaring ikan atau menjala ikan, menangkap ikan. Tapi sekarang ada yang berubah profesi. Di saat cuaca kurang bagus untuk ngelaut, mereka pergi membeli bot untuk membawa para wisatawan ke Pulau Sutan. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang ada, dengan adanya pariwisata kita Pulau Sutan, mereka bisa berjualan di sini. Nah, secara otomatis mereka berjualan meningkatkan perekonomian. Dan dapat juga kami sampaikan bahwa Pulau Sutan ini dikelola oleh badan usaha milik Nagari secara bersama. Dan itu dari sumbangan dana atau penyekatan dana dari 23 nagari tadi untuk pengelolaan dari Bunak Bersama dari forum-forum wali yang ada di Kecamatan Koto 11. Kalau kami dari khusus kecamatan tentu dukungan secara moral tentu kami sampaikan bagaimana caranya Bunak Bersama ini bisa mengelola Pulau Setan ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena nanti bukan hanya Pulau Sutan yang akan kita kelola, kita akan melihat aspek-aspek apalagi kira-kira objek wisata yang akan bisa menunjang badan usaha milik nagari ini secara bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada. Pariwisata memberikan pengaruh besar bagi perkembangan perekonomian di daerah ini. Dengan adanya tempat-tempat wisata di daerah Tarusan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat setempat. Pariwisata ikut berkontribusi meningkatkan kemampuan kerja dan usaha. Dengan adanya pembangunan objek wisata secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kesempatan kerja dan tempat usaha. Satu objek wisata yang dikelola dengan baik akan memberi peluang belasan usaha ekonomi dan membuka kesempatan kerja bagi puluhan hingga ratusan orang. Pembangunan objek wisata meningkatkan kesempatan kerja, misalnya dilihat dari segi akomodasi, penginapan, makanan, angkutan wisata, dan cenderamata. Adanya tempat wisata juga akan dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengeluaran atau pembelanjaan pengunjung akan meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat setempat
sehingga pariwisata diyakini dapat memberikan dampak luas bagi ekonomi masyarakat. Pemirsa, itulah dia keindahan negeri sejuta pesona, tepatnya di Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Tentu keindahan objek wisata ini perlu kita jaga bersama. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah dan pelaku wisata, namun juga peran serta masyarakat. Hal ini untuk mendukung perekonomian melalui sektor pariwisata. Demikian kebersamaan kita hari ini, dan sampai jumpa.